Konnichiwa minasang, nama saya Rizal Lutfiansyah Mahendra dari kelas Niruma. Saya akan menerangkan kembali bunke atau materi yang telah Yanto Sensei terangkan. Minasang, kali ini kita akan menerangkan bunke dari Teokimas yang artinya dahulu sampai nomor 82 ya minasang, dari sampai Tekudasaimasu yang artinya makan. Ya minasang, kita terangkan untuk pertama ini Teokimas artinya dahulu ya minasang. Teokimas artinya dahulu ini kita lihat contoh ya minasang. Coba saya bentar. Ya, di sini minasang. Teokimas, toku atau toko, dahulu atau dulu. Nah, di sini ada contohnya, ini ada kalimat abite okimas, artinya mandi dahulu atau mandi dulu. Untuk contoh yang telah saya buat ini ada di sini minasang. Nerumae ni fuku o sentaku shite okimas, ya artinya sebelum tidur mencuci pakaian dahulu atau terlebih dahulu nih. Jadi untuk perubahan kata kerjanya ini tinggal ubah ke berubah ke te dan tambahin okimas, ya artinya dahulu minasang. Nah, untuk grup 1 ini kita bisa untuk contoh yang toku dan toko ini kita bisa pakai ini shawao abi toku, artinya mandi dulu. Jadi abimas masnya dihilangkan, tambahkan toku minasang. Nah, seperti di sini minasang. Nih, masnya atau si masnya kita hilangkan, tambahkan toku. Nah, gitu minasang. Untuk kedua, oh ya minasang, ini kan contohnya toku. Kita juga bisa ke toko minasang. Contoh sini yang toko minasang. Toko juga sama minasang seperti contoh yang di sini. Kayak shawao abi toko, artinya mandi terlebih dahulu atau mandi dulu. Gitu minasang. Kita lanjut ke bunke yang 50 ya minasang. Karena hari ini kita banyak sekali bunke minasang. Kita lanjut ke bunke tekimas, ya artinya pergi kembali lagi atau mulai menjadi kegiatan dari luar dan datang dengan. Ini untuk tekimas ini banyak artinya minasang. Jadi artinya ini ada 1, 2, 3, 4 minasang, ada 4 artinya ya sayang. Nah, untuk contohnya kita baca dulu di sini minasang. Di buku praktis ini ada amega fute kimasta, yang artinya hujannya mulai turun. Hujannya mulai turun atau mulai menjadi turun. Nah, ada lagi yang di atas ini minasang. Di atas ini contoh untuk contoh tekimas yang pergi kembali lagi nih, ada di atas ini minasang nih. Contoh kate kimas, artinya pergi membeli sebentar atau sebentar pergi kembali lagi, membeli kembali lagi sebentar gitu minasang ya. Kurang lebihnya begitu contohnya minasang. Nah, untuk contoh yang telah saya buat dari bunke tekimas yang bunke tekimas ini kita lihat di samping minasang. Nah, di sini contoh yang telah saya buat ada konbini ite kimas, yang artinya pergi ke konbini lalu kembali lagi gitu minasang. Dan ada nihongo ga wakate kimasta, yang artinya mulai menjadi mengerti bahasa Jepang. Dan contoh yang satunya miju o mote kimasta, artinya datang dengan membawa air, datang dengan membawa air gitu minasang untuk tekimas. Karena
Te ikimasu ini ada artinya ada banyak minasang, ada datang, ada pergi kembali, mulai menjadi, dan datang dengan minasang. Oke minasang. Nah, untuk di sini kan masnya dihilangkan, tambahkan hajime mas, artinya mulai. Hajime mas ini artinya mulai, dan dashimas juga artinya mulai. Kalau di atas kan mulai menjadi. Nah, di sini artinya mulainya saja. Jadi contohnya ini ada di samping amega furi hajime masta. Artinya hujannya mulai turun. Jadi artinya bukan mulai menjadi minasang. Jadi artinya hanya mulainya saja. Jadi amega furi hajime masta, artinya hujannya mulai turun. Sama seperti amega furi dasimasta, artinya hujannya mulai turun juga gitu minasang. Jadi kalau kita mau mengatakan mulai menggunakan hajime mas atau dasimas gitu minasang. Oke minasang, kita lanjut ke bunke te ikimas yang artinya pergi dengan dan akan terus atau akan mulai berjalan. Nah, ini ikimas ini yang bermakna prosesnya minasang atau berjalan, bukan pergi pergi minasang artinya. Jadi artinya ikimas yang bermaksud atau bermakna berproses. Contohnya ini minasang. Nimotsu o mote ikimas yang artinya pergi dengan membawa barang. Itu minasang. Terus korekara mo ganbatte ikimas, akan terus berusaha oleh karena itu akan terus berusaha gitu minasang. Jadi untuk yang terakhirnya ini ada jinkou ga fuete ikimas. Nah, artinya penduduknya akan mulai bertambah gitu minasang. Artinya penduduknya akan mulai bertambah. Kurang lebih begitu minasang untuk contoh te ikimas. Nah, oh ya minasang, sebelum itu kita lihat di sini ada merike yang artinya lah, dan te ujung artinya juga lah, dan nasai ini nasai artinya lah. Nah, perbedaannya apa sih dari ketiga ini? Nah, untuk mereke ini adalah ya perubahan perintah kasar minasang. Jadi mereke ini biasa digunakan pada anak-anak konstruksi atau anak-anak genba minasang. Jadi mereke ini perintah tetapi kasar minasang. Contohnya ike artinya pergilah, tabero makanlah. Nah, untuk mereke ini juga perubahannya. Untuk perubahan mereke untuk grup 1 vokal i. Nah, untuk vokal i ubah ke e. Masnya hilangkan. Jadi contoh seperti tadi, ikimas jadi ikemas. Ikimas jadi ike. Nah, artinya pergilah. Nah, di sini juga kakimas jadinya kakek, tulislah. Nah, untuk grup 2-nya masnya dihilangkan, tambahkan ro. Nah, jadi contoh tadi tabemas artinya makan jadi tabero makanlah. Nemas artinya tidur jadi nero tidurlah. Gitu minasang. Dan untuk grup 3 si masnya ini jadi shiro, kimasnya jadi koi datanglah, atau shiro kerjakanlah, atau nah gitu minasang untuk mereke ini minasang. Nah, jadi mereke ini penggunaannya ini untuk ke bawah, ini artinya tanda panah ke bawah ini artinya untuk orang junior kita. Tidak bisa kita gunakan ini kepada sepantaran atau orang yang lebih tua, apalagi sacho ini tidak boleh kita menggunakan mereke ini minasang, karena mereke ini adalah perintah yang kasar minasang. Nah, untuk te ujung kalimat artinya juga lah minasang. Contohnya ada
Mimas jadi mite. Lihatlah jadi suate, duduklah. Nah, ini digunakan untuk yang seangkatan atau sepantaran ke bawah minasang. Nah, untuk contoh lagi nini nasai. Nasai ini peta kerjanya masnya dihilangkan. Jadi contohnya nenasai, tidurlah. Ini juga sama seperti di te. Untuk penggunaannya ini untuk sepantaran atau sepangkat ke bawah minasang gitu. Oke minasang, kita lanjut ke bungkus selanjutnya. Kuremas. Kuremas yang artinya memberikan ya minasang. Nah, kuremas ini memberikan kepada saya ya minasang. Memberikan kalau kepada saya, yang memberikannya ini bebas minasang. Siapa aja boleh pakainya kuremas kalau memberikannya kepada saya. Tapi kalau untuk memberikannya kepada kandung maksudnya ini kepada adik, kakak, ibu, ayah atau keluarga saya, ini yang memberikan wajib orang lain atau bukan sama-sama kandung. Jadi bisa menggunakan kuremas. Nah, untuk kuremas juga ini penggunaannya untuk yang sepantaran ke bawah. Maksudnya kayak keluarga, teman, ini bisa menggunakan kuremas. Nah, kalau untuk sacho, buco, maksudnya ini kalau untuk direktur, kepala bagian itu menggunakan kudasaimasu ya minasang. Tuh, artinya ini sepantaran ke atas. Ini bisa untuk sacho dan pokoknya yang berpangkat lebih tinggi dari kita minasang. Nah, ya minasang. Jadi bunponya ini ada pelaku atau subjek menggunakan partikel wa atau ga, dan tujuannya menggunakan partikel ni. Nah, untuk tujuan ni partikel ni ini ya artinya ini kepada ya. Nah, untuk objeknya menggunakan partikel o dan kuremas. Nah, kalau untuk contohnya, kalau untuk memberikan kepada saya, untuk watashi ni tujuannya kan saya. Nah, untuk watashi kan harusnya watashi ini sunnah bisa digunakan ataupun tidak usah juga tidak apa, karena kuremas sendiri ini artinya sudah memberikan kepada saya. Nah, jadi untuk contohnya sensei wa atau sensei ga hong o kuremas. Maksudnya watashinya ini tidak usah digunakan kalau tujuannya kepada saya. Artinya kan tadi sensei wa hong o kuremas, artinya guru memberikan buku kepada saya. Nah, kapan sih partikel ini wajib digunakan untuk yang kuremas? Nah, wajib digunakan kalau tujuannya ini kepada kandung, contohnya kepada adik saya ataupun ibu saya. Contohnya seperti misal siapa ya? Oh ya, misal contohnya Ridwan wa atau Tony kuruma o kuremasta. Jadinya Ridwan telah memberikan mobil kepada adik laki-laki saya gitu. Jadi kalau kepada kandung ini digunakan karena contohnya seperti watashi no otouto atau watashi no imoto gitu minasang. Nah, jadi jelas. Nah, untuk yang kepada kandung, untuk contohnya keluarga. Untuk keluarga ini tidak bisa kalau ibu memberikan kepada
ayah atau ibu memberikan kepada adik laki-laki saya atau kakak laki-laki kakak ibu kakak perempuan saya, ini tidak bisa menggunakan kuremas minasan. Kalau sesama kandung ini tidak bisa menggunakan kuremas. Untuk menggunakan kuremas atau kudasaimasu ini hanya kepada kandung yang memberikannya, wajib orang lain atau yang bukan sama-sama kandung, ataupun kepada saya yang memberikannya bebas gitu minasan. Jadi untuk contoh yang lainnya nih, contoh nenek ini makan. Nah, contohnya kayak koibito ga hana o kate kuremasu atau kate kuremashita, artinya pacar membelikan bunga kepada saya. Nah, kalau te kuremasu ini artinya makan minasan. Kalau kuremas saja atau kudasai saja ini artinya beri saya. Sejatinya ini artinya beri saya ya, untuk kudasaimasu ini artinya beri saya. Tapi kita bisa juga menambahkan tolong, kudasaimasu. Nah, ini juga sama. Objek o kata kerja te kuremas atau kata kerja te kudasai artinya tolong. Te kure atau te kudasai ini artinya tolong. Tapi tolong ini harus ada kata kerjanya. Kata kerja te kudasai ini harus ada tolong kata kerjanya. Kalau untuk tolongnya saja bisa menggunakan onegaishimasu ataupun tanomu untuk menyatakan tolongnya saja. Kalau untuk te kudasai ini tolongnya ini harus ada kata kerjanya. Kayak tolong berbicara, kayak hanashite kudasai, tolong berbicara gitu. Jadi untuk mengutarakan tolongnya saja ini kita bisa menggunakan onegaishimasu ataupun tanomo gitu minasan. Ya, kita lanjut ke bungkai selanjutnya minasan. Nah, untuk bungkai selanjutnya memberi ini kita bisa menggunakan yarimasu, agemasu, dan sashiagemasu. Yarimasu ini untuk hewan, tumbuhan, kohai, ataupun adik ataupun junior kita. Tapi untuk junior ataupun adik ini kesannya agak kasar ya minasan. Kalau untuk orang ini pakai yarimasu ini agak kasar. Tapi wajib untuk tumbuhan dan hewan ini wajib menggunakan yarimasu. Tapi kalau untuk orang ini kesannya agak kasar minasan. Nah, kalau agemasu ini memberi untuk sesama kandung atau keluarga atau teman, atau saya ke teman. Ini bisa, maksudnya kasarnya ini sepantaran ke bawah minasan. Jadi sebenarnya untuk adik laki-laki atau untuk junior juga bisa menggunakan agemasu. Nah, untuk sashiagemasu ini artinya juga memberi, tapi ini untuk ke atas, maksudnya ke atas ini kayak untuk orang yang berpangkat lebih tinggi dari kita bisa menggunakan sashiagemasu. Nah, sama seperti ini, subjek ataupun pelaku menggunakan partikel wa atau ga, dan tujuannya pakai partikel ni, artinya kepada, masih artinya kepada, dan untuk objek partikel o, dan ini agemasu. Ya, ini kita bisa pilih yarimasu, agemasu, atau sashiagemasu. Contohnya watashi wa haha ni hana o agemashita, artinya saya memberi bunga kepada ibu, ataupun seperti ini, watashi wa atau watashi ga tomodachi ni hong o
agemas. Saya memberi buku kepada teman, ataupun bisa watashi wa sacho ni contohnya jisho o sashiagemasu, artinya saya memberi kamus kepada direktur. Itu minasang, untuk contoh yang ini minasang. Jadi ini untuk subjek atau pelaku menggunakan partikel ga atau wa. Tujuannya ini tujuannya minasang. Tujuannya ini partikel ni. Ni ini artinya kepada, dan o ini adalah objek untuk partikel no. Ini untuk yarimas ini kepada tumbuhan, hewan, ataupun kepada junior kita ataupun adik kita. Kalau agemas ini kepada sepantaran atau seumuran, dan sashiagemas ini kepada yang pangkatnya lebih tinggi ataupun orang yang lebih terhormat lah. Nah, ini untuk mekanya sama seperti tadi, sama seperti ini. Untuk mekan ini objek o, kata kerja te yarimas, kata kerja te agemas, kata kerja te sashiagemas. Jadi kata kerjanya ubah ke bentuk T, tambahkan yari atau tambahkan age, tambahkan sashiage, ini artinya makan. Contohnya tomodachi wa Ridwan sang ni tomodachi wa Ridwan sang ni bento o kate agemas, artinya teman membelikan bekal kepada Ridwan, saudara Ridwan, gitu minasang. Contohnya kurang lebih begitu minasang untuk yang yarimas, agemas, dan sashiagemas. Kita lanjut ke menerima ya minasang. Jadi ini sebenarnya ini bunkinya tadi banyak, tapi kita jadikan satu untuk penjelasannya minasang. Mohon pengertiannya. Untuk menerima ini kita bisa menggunakan moraimas untuk sepantaran atau ke bawah. Kita bisa menggunakan itadakimasu untuk ke atas, maksudnya untuk yang kata sopannya kita bisa menggunakan itadakimasu. Ini untuk kata sopan tapi lebih ke bawah, ini menggunakan moraimas. Nah, untuk di sini perbedaannya. Tujuannya ini menggunakan partikel wa ataupun ga, tujuan, T ini tujuan. Nah, untuk pelakunya menggunakan partikel ni ataupun ga kalau nggak salah minasang, yang artinya ini dari. Dan objek partikel o moraimas ataupun itadakimasu. Contohnya kare wa koibito, kita ulang. Contohnya kita gunawan wa koibito ni hana o moraimasu, yang artinya Gunawan menerima bunga dari pacar gitu. Artinya kurang lebih seperti itu. Bisa juga ini kayak watashi wa sacho ni bonasu o itadakimasu, yang artinya saya menerima bonus dari kepala direktur. Kurang lebih seperti itu minasang. Nah, kalau untuk nanikan ini juga sama menggunakan moraimas ataupun itadakimasu, tapi sama seperti yang lainnya kata kerjanya kita ubah ke bentuk T. Kata kerja bentuk T dan ubah kata kerja bentuk T. Nah, untuk perbedaannya hanya di partikel ni. Kalau tadi partikel ni artinya itu dari, nah di sini partikel ni artinya ini oleh. Contohnya ini kayak contohnya
imoto wa watashi ni imoto wa watashi ni chokoreto o katte moraimashita. Artinya, adik perempuan dibelikan coklat oleh saya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini untuk kita dekimasnya juga seperti itu, cuma kita bisa ubah ke kayak contohnya nih, kayak watashi wa bucho ni takushi o yonde itadakimasu. Artinya, saya dipanggilkan taksi oleh kepala bagian. Ya, kurang lebih seperti itu minasang. Jadi ini untuk bunke memberikan, memberi, dan menerima. Nah, maksudnya ini dari bunke nih, itada kudasai mas, dari 82 sampai yang moraimasu ini tadi kita telah terangkan atau kita telah jabarkan contoh-contohnya. Semoga dapat dimengerti minasang. Nah, kita lanjut ke bunga selanjutnya minasang. Ya, semoga mengerti minasang. Jadi kita tidak satu-satu, kita langsung semuakan saja. Nah, untuk selanjutnya ini ada kanoke minasang. Ya minasang, selanjutnya ini ada kanoke. Kanoke ini artinya kebisaan minasang. Dan kanoke yoru ni narimasu artinya mulai menjadi bisa, dan yoru ni narimasu artinya mulai menjadi. Nah, kita lihat di halaman ini minasang. Nah, di sini kanoke ini artinya bisa atau kebisaan. Sama seperti kotoga dekimasu. Kotoga dekimasu ini artinya kebisaan. Untuk grup 1, vokal i ubah ke e, masnya tidak hilang jadi kakimas jadi kakemas, artinya bisa menulis. Nah, untuk grup 2, masnya hilang, tambahkan raremas jadi tabemas jadi taberaremas, artinya bisa makan. Nemas jadi neraremas, artinya bisa tidur. Nah, untuk si masnya ini dekimas, kimasnya ini jadi koraremas. Jadi ini kanoke ini bentuk kebisaan. Sama seperti bunpo yang kotoga dekimas, artinya juga bisa. Yang minasang, jadi kita lanjut ke bawahnya ini. Kanoke, masnya hilang, tambahkan yoru ni narimasu, artinya mulai menjadi bisa. Contohnya ini ada hiragana ga kakeru you ni narimashita, artinya telah menjadi bisa menulis hiragana. Nah, gitu minasang contohnya. Dan ada ini jishoke tambahkan yoni narimas, artinya mulai menjadi. Contohnya ini ada hiragana o kaku yoni narimas, artinya hiragana o kaku yoni narimas, artinya mulai menjadi kaku, menulis hiragana. Mulai jadi bisa menulis hiragana gitu artinya minasang, kurang lebih. Ya, untuk contoh yang telah saya buat ini ada untuk contoh kanoka yang telah saya buat, Nihongo ga hanase mas, artinya bisa berbicara bahasa Jepang. Nah, untuk perubahannya ini ada di sini minasang. Ini perubahannya ada di sini. Ada di se-nya.
karena hanashimasu ini grup 1. Grup 1 itu vokal I ubah ke vokal E tambahkan mas. Maksudnya masnya tidak hilang. Jadi harusnya hanashimasu jadi hanasemas. Ini bentuk kanokai. Bentuk kanokai grup 1. Nah, untuk contoh kedua ini kanokai yoru ni narimasu. Artinya mulai menjadi bisa. Jitensha ni noreru yo ni narimasu atau narimashita. Artinya telah mulai menjadi bisa kalau narimashita, atau ini mulai menjadi bisa naik sepeda. Nah, gitu minasang. Nah, contoh-contoh yang jisokei yoni narimasu. Ini ada contohnya langsung. Ini hayaku okiru yoni narimasu. Artinya mulai terbiasa bangun pagi atau mulai menjadi bangun pagi gitu. Kurang lebihnya gitu minasang. Ya minasang, kurang lebihnya sampai di situ untuk pengulangan materi yang telah saya terangkan. Semoga masih dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada kata yang salah ataupun pengucapan artikulasi yang salah, yang kurang. Mohon dimaafkan minasang, karena ini pemahamannya masih terbatas minasang. Nah, jadi sampai di sini materi yang telah saya terangkan. Karena materi yang telah saya terangkan telah selesai, maksudnya untuk materi kali ini telah habis. Kita lanjut ke materi selanjutnya atau materi ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.